annahu kana yuhaddis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada iringan jenazah lewat di hadapan beliau. Faqala, maka beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih dan mustarah minhu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Apakah itu mustarih dan mustarah minhu? Faqala, beliau menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya. Seorang hamba yang mukmin, yastarih, dia akan beristirahat min nasobid dunya, dari memakmurkan dunia. Nasobid dunya, ada yang mengatakan kepenatan dunia, kelelahan dunia, serta berbagai macam kepahitan-kepahitan yang kaitannya dengan penderitaan di dunia. Wal abdul fajiru, sementara hamba yang fajir, fajir niku nggih sebangsa fasik, sebangsa zalim, kafir dan lain-lain, yastarihul minhul ibad, yastarihu minhu, artinya istirahat, terlepas dari kezaliman hamba yang fasik tersebut. Imam Nawawi menjelaskan yastarih minhu itu adalah kalau seorang hamba yang fajir, yang zalim, yang buruk akhlaknya dan lain sebagainya itu meninggal, maka secara otomatis semua makhluk yang ada di bumi ini juga ikut istirahat dari kezalimannya. Min ibad, dari manusia umpamanya. Wal bilad, dari negeri. Wasyajaru, pohon-pohon. Waddawabu, dan hewan-hewan. Semuanya terlepas dari gangguan hamba yang fajir ini. An Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yastarihu min adad dunya wa nasobiha ila rahmatillah. Seorang hamba, maksudnya ini adalah hamba yang soleh, apabila dia itu sudah meninggal, yastarihu min adad dunya, maka dia beristirahat dari kepenatan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat atau kasih sayang Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa orang mati itu terbagi dua. Niki jelas nggih hadis teng mriki. Mustarih dan mustarah minhu. Nasobat dunia menurut Imam Nawawi di sini adalah kepenatan dunia, keletihan dunia. Sementara makna yastarihu minhu itu adalah terlepas dari gangguan orang yang fajir itu. Beliau kemudian menjelaskan umpamanya yang pertama dari kezaliman orang yang fajir. Orang yang hidup di dunia sementara dia itu orang yang busuk, orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak mengenal Tuhan.
dia akan senantiasa berbuat zalim kepada sesama manusia. Segala perbuatan aniaya itu akan dia lakukan. Karena dia tidak takut dosa. Dia tidak tahu bahwa nanti selepas mati itu ada hari pembalasan. Makanya jangan heran para jamaah, manusia jika dia tidak takut dengan Allah dan tidak takut dengan hari akhir, maksudnya niki adalah hisab hari kiamat, dia akan melakukan segala cara untuk membuat dirinya senang. Sementara yang lain dibuat menderita. Tidak peduli yang lain bagaimana, entah bagaimana, mati, entah menderita, entah apa, yang jelas yang penting saya senang. Itu adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Tentu saja para jamaah, ketika orang ini mati, kita bisa beristirahat dari orang yang zalim ini. Ini sebagai sebangsa manusia, sesama manusia. Kedua, dia selama hidup di dunia, dia kan senantiasa berbuat mungkar, menurut Imam Nawawi. Berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat perkara-perkara yang membuat kita itu melihatnya tidak nyaman. Nggih napa mboten? Ketika kita melihat orang yang zalim di hadapan mata kita, kita kan tidak nyaman. Itu kan beban buat kita para jamaah. Kita ingatkan takut bahaya, enggak kita ingatkan kita itu seperti setan bisu, kan seperti itu, beban buat kita. Makanya seandainya kalau dia mati, kita sudah terlepas dari beban. Paling tidak kemungkaran dan kebejatan dia itu tidak kita saksikan, sehingga kita tidak dituntut untuk menasihati amar ma'ruf nahi mungkar, atau kita diam sehingga dianggap sebagai setan bisu itu.